Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hartini. Baik, langsung saja kita masuk ke bagian pengertian Al-Quran. Banyak pendapat mengenai pengertian Al-Quran. Adapun pendapat yang paling terkenal ialah pendapat Al-Lihyani yang menjelaskan bahwa kata Al-Quran berasal dari kata kerja, yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan. Dengan mengambil isim maf'ulnya yaitu al-maqru, maka Al-Quran berarti yang dibaca, karena Al-Quran senantiasa dibaca. Adapun dari segi istilah, Syekh Muhammad Hudoribik mendefinisikan Al-Quran sebagai firman Allah yang berbahasa Arab diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami dan selalu diingat isinya. Disampaikan kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas. Al-Quran sendiri merupakan sumber rujukan pertama bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Semua hukum syariat diambil dari Al-Quran. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami isi Al-Quran. Namun, sebagaimana menurut Syekh Muhammad Hudoribik tadi bahwa Al-Quran menggunakan bahasa Arab, tentunya hal ini menjadi masalah bagi umat Islam non-Arab atau umat Islam yang tidak memahami bahasa Arab. Untuk itu, sangat penting untuk melakukan penerjemahan Al-Quran agar umat Islam dapat memahami Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Adapun kata terjemah berasal dari bahasa Arab terjemah, yang dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia menjadi terjemah. Nah, dari asal katanya, kata terjemah memiliki arti menjelaskan menggunakan bahasa lain atau mengalih bahasakan dari satu bahasa ke bahasa yang lainnya. Nah, dari sini dapat kita pahami bahwa menerjemahkan Al-Quran adalah proses mengalih bahasakan teks asli Al-Quran yang pada awalnya berbahasa Arab ke dalam bahasa lainnya yang digunakan sebagai bahasa penerjemah. Adapun urgensi penerjemahan Al-Quran itu merupakan suatu hal yang sangat penting bagi umat Islam saat ini. Urgensi yang pertama yaitu bagi para penghafal Al-Quran, penerjemahan Al-Quran akan memudahkan mereka untuk memahami Al-Quran, sehingga akan lebih mudah bagi mereka yang menghafal Al-Quran, terutama yang menggunakan metode pemahaman. Nah, yang kedua adalah bagi orang yang mempelajari bahasa Arab, karena kan Al-Quran memiliki kosakata yang sangat kaya dan juga gaya bahasa yang sangat indah, sehingga merupakan satu hal yang sangat penting bagi orang-orang yang sedang mempelajari bahasa Arab untuk memahami gaya bahasa Al-Quran ini. Dan yang ketiga adalah bagi orang yang berdakwah, karena dengan adanya terjemah Al-Quran akan lebih mudah bagi mereka untuk menyampaikan ayat-ayat Al-Quran bagi orang-orang yang tidak memahami bahasa Arab. Nah, jadi terjemah Al-Quran akan membantu orang-orang tersebut lebih mudah paham terhadap ayat-ayat yang disampaikan oleh pendakwah tersebut. Terbaginya macam-macam terjemah. Metode yang dilakukan untuk menerjemahkan Al-Quran secara garis besar dibagi dua oleh Imam Az-Zarqani. Yang pertama adalah terjemah harfiah, dan yang kedua adalah terjemah tafsiriyah. Yang pertama, adapun terjemah harfiah. Terjemah harfiah ini merupakan terjemah yang tetap menjaga keaslian makna dari segi nazom dan susunannya secara konsisten. Proses penerjemahannya secara harfiah ini menyerupai penggantian kata per kata yang sinonim secara tetap. Nah, sehingga metode ini disebut juga dengan terjemah lafziyah, dan ada juga yang menamakannya dengan terjemah musawiyah, yaitu terjemah yang meletakkan padanan katanya. Kemudian terjemah tafsiriyah. Terjemah tafsiriyah ini merupakan terjemahan yang tidak terikat dengan urut-urutan kata atau susunan kalimat bahasa sumber. Prosesnya terjemahan tafsiriyah lebih mengedepankan isi kandungan atau teks asal dibandingkan kesesuaian arti setiap katanya. Terjemah tafsiriyah tidak terikat oleh susunan dan struktur gaya bahasa dari teks yang diterjemahkan. Jika terjemah harfiah itu identik dengan terjemah yang letterlek yang dilakukan dengan cara menyalin kata demi kata, nah maka terjemah tafsiriyah ini sama persis dengan terjemah bebas
istilahnya lah sering disebut. Terjemah tafsiriyah ini rancak juga disebut dengan terjemah maknawiyah karena ia lebih mengutamakan pengungkapan makna yang terkandung di dalamnya. Jika hasil dari terjemah harfiah terikat oleh struktur dan susunan bahasa asal yang diterjemahkan sehingga bersifat kaku, maka terjemah tafsiriyah terasa sangat luwes dan elastis. Nah, bedanya hasil terjemah harfiah dan tafsiriyah ini bisa juga kita lihat di Al-Quran. Ayatnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Nah, jika ayat tersebut diartikan atau diterjemahkan secara harfiah, maka pengertiannya adalah Allah melarang seseorang membelenggu atau mengikat tangannya di atas pundaknya. Nah, adapun secara tafsiriyahnya, ayat tersebut menjelaskan tentang larangan bersifat pelit dalam membelanjakan harta selain larangan bersifat boros. Pembelajaran terjemah Al-Quran ini, di Indonesia ada berbagai macam metode yang biasa diterapkan di masyarakat. Baik metode yang mengajarkan cara menerjemahkan Al-Quran secara harfiah maupun tafsiriyah. Di antara berbagai macam metode pembelajaran terjemah Al-Quran ini seperti metode tamyiz, metode SketchUp, metode Granada, metode Al-Wahid, metode Manhaji, metode 3-in-1 atau Al-Huda, dan metode Safinda. Dari beberapa macam metode terjemah Al-Quran yang disebutkan sebelumnya, sebagian besar dari metode tersebut bertujuan untuk menerjemahkan Al-Quran secara harfiah dengan cara menerjemahkannya dari kata per kata. Namun beberapa dari metode ini juga memungkinkan untuk menerjemahkan Al-Quran secara tafsiriyah, karena selama proses pembelajarannya, selain diajarkan menerjemahkan dari kata per kata, juga terdapat materi untuk memahami isi kandungan ayat atau tafsiriyahnya. Sebagaimana dalam metode Manhaji dan metode 3-in-1. Dengan begitu, selain mampu menerjemahkan Al-Quran secara harfiah dari kata per kata, orang yang mempelajari metode ini juga mungkin dapat menerjemahkan Al-Quran menggunakan kata-kata yang lebih sesuai dengan menunjukkan makna kandungannya secara langsung.